Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hukum pertama termodinamika. Baik, kita memasuki kepada nama-nama anggota. Yang pertama ada Asti Yusak dan Basri Haseng. Yang kedua ada Abdul Rafi Gobil dan Devitri Anwar. Yang ketiga Indrawati Tahir dan Ismi Amalia Magfir Ahmad. Ada Yulisa Baks dan Hian Suleman. Di sini kami akan membahas materi tentang hukum pertama termodinamika. Langsung saja ke pengertian hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi adalah kekal dan energi tidak dapat dihasilkan atau dimusnahkan. Ketika panas delta Q memiliki sistem, energi yang muncul sebagai energi tambahan merupakan kerja yang dilakukan oleh sistem. Rumusnya, delta Q sama dengan delta U ditambah delta W. Delta Q, delta U, delta W harus dinyatakan dalam satuan yang sama, Joule atau FT atau kalori atau BTU. Langsung saja kita masuk ke proses isobarik. Proses isobarik merupakan suatu proses yang dimana proses tersebut tekanannya tetap. Rumusnya W sama dengan P dalam kurung V2 kurang V1. Jika pada proses ekspansi volume gas bertambah, maka gas dinyatakan melakukan usaha. Tapi jika pada proses penempatan volume gas berkurang, maka gas dikenai kerja. Rumusnya F1 per T1 sama dengan V2 per T2. Untuk rumus gas monoatomik itu delta U sama dengan 3 per 2 NK delta T sama dengan NC delta T. CV sama dengan 3 per 2 R Joule per mol K. Untuk yang diatomik, suhu rendah CV sama dengan 3 per 2 R, CP sama dengan 3 per 2 R. Untuk suhu sedang, CV sama dengan 5 per 2 R dan CP sama dengan 5 per 2 R. Untuk suhu tinggi, CV sama dengan 7 per 2 R, CP sama dengan 7 per 2 R. Selanjutnya kita masuk ke proses isokorik, di mana proses isokorik adalah proses volume konstan di mana volume sistem tidak berubah. Dalam proses rentan ini tetap berlaku hukum Gay-Lussac yang menyatakan P per T sama dengan NR per V sama dengan tetap. Pada proses isokorik, delta V sama dengan 0. Usaha yang dilakukan oleh gas melalui proses ini memenuhi. W sama dengan PV sama dengan 0. Jadi hukum satu termodinamika berbentuk delta Q sama dengan delta U ditambah delta W. Delta W sama dengan 0 atau tidak ada perubahan volume, maka delta Q V sama dengan delta V. Delta QV sama dengan NCV delta T atau delta QV sama dengan NCV delta T. U sama dengan 3 per 2 nRT atau gas monoatomik sama dengan gas diatomik suhu rendah. Untuk U sama dengan 5 per 2 nRT sama atau gas diatomik suhu sedang. U sama dengan 7 per 2 nRT atau gas diatomik panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Baks. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kita masuk pada proses isotermik. Proses isotermal adalah proses di mana suhu tidak berubah untuk gas ideal yang mengalami proses isotermal. Delta U sama dengan 0. Namun, untuk sistem lain hal ini tidak terjadi. Misalnya, jika es mencair pada 0 derajat Celcius. U tidak sama dengan 0, bahkan jika proses pencairan berlangsung pada suhu konstan. Proses isotermal gas ideal adalah delta U sama dengan 0, delta Q sama dengan delta W, W sama dengan nRT in V2 per V1, W sama dengan nRT 1N V1 per P2, W sama dengan P delta V sama dengan NR delta T. Jika proses tersebut terjadi pada gas ideal, P1 V1 sama dengan P2 V2, di mana P1 V1 berubah sebesar P2 V2, maka berlaku delta Q sama dengan delta W sama dengan P1 V1 in V2 per V1 sama dengan 2 kali 30 P1 V1 log V2 per V1, di mana in dan log adalah logaritma dengan bilangan dasar E dan 10. Selanjutnya kita masuk pada proses adiabatik.
Proses adiabatik adalah proses di mana kalor tidak masuk atau keluar dari sistem. Oleh karena itu, karena delta Q sama dengan 0, untuk proses seperti itu, hukum pertama yang terjadi adalah 0 sama dengan delta U tambah delta W. Delta U sama dengan min delta W. Jika sistem bekerja, perlu memecah energi di dalamnya. Ketika kerja dilakukan pada sistem, energi dalam sistem meningkat. Ketika gas ideal melewati proses transisi adiabatik keadaannya P1, V1, T1 menjadi P2, V2, T2. Maka berlaku P1, V1 pangkat Y sama dengan P2, V2 pangkat Y. Dan T1, V1 pangkat Y minus 1 sama dengan T2, V2 pangkat Y minus 1 dengan Y sama dengan CP per CV. Penerapan hukum pertama termodinamika untuk proses di atas mengikuti hukum kekekalan energi. Selanjutnya kita masuk pada proses reversible dan tidak reversible. Jadi di sini adalah H2O liquid menjadi H2O gas dengan 1 atm menjadi 1000 Celcius. Fase cair dan uap berada dalam keseimbangan. Yang pertama, kita masuk pada kalor. Panas atau Qi itu adalah energi yang ditransmisikan melintasi batas sistem sebagai akibat langsung dari perbedaan suhu antara sistem dan lingkungannya. Qi positif jika kalor masuk ke sistem. Qi menjadi negatif saat kalor keluar dari sistem. Yang kedua, kerja. Kerja atau W adalah energi, itu bukan panas, yang dipertukarkan antara sistem dan sekitarnya ketika kondisi berubah. W bernilai positif jika lingkungan berfungsi dalam sistem, misalnya untuk proses kompresi gas. W negatif jika sistem beroperasi di lingkungan, misalnya pemuaian gas ke atmosfer. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari kalor dan kerja. Di sini ada luas penampang, penghisap, di mana A yaitu tekanan luar, baru PI. Nah, jarak yaitu dx. Usaha sama dengan kekuatan kali jarak. dV sama dengan PI kali A kali dx. Karena usaha dV sama dengan PI kali dV, di mana dV yaitu dilakukan oleh gas perubahan volume dihasilkan dalam proses tanda min. Selanjutnya ada V2 kali W sama dengan min interval PI dV kali 50 kali V. A, PI sama dengan 0, di mana 0 yaitu gas memuai terhadap vakum. Dan W sama dengan 0, proses ekspansi bebas. Dan yang ke B yaitu PI tetap gas memuai pada tekanan atmosfer yang tetap. Nah, V2 dan W ini sama dengan interval PI, dV sama dengan PI dalam kurung V2 kurang V1. Sama dengan PI delta V kali V1. Terus yang ke C yaitu proses pemuaian reversibel. Nah, di sini ada PI sama dengan P kurang dP kali V2 kali V2 dan V2. Nah, untuk W, interval dalam kurung P kurang dP kali dV sama dengan interval P kali dV tambah interval dP kali dV. Terus ada V1 kali V1, V1 dan kali V2. Energi dalam dan perubahan energi dalam. Delta U sama dengan U2 kurang U1. Hukum pertama termodinamika. DU sama dengan dQ tambah dW. 2 integral DU sama dengan integral dQ tambah integral dW. Dalam kurung dW sama dengan min PL dV. Tutup kurung. 1, 1, 1. U2 kurang U1 sama dengan delta U sama dengan Q tambah W. Untuk proses yang berjalan pada volume tetap, maka harga delta U sama dengan QV, entalpi,
dan perubahan entalpi. Reaksi kimia berjalan pada tekanan sistem yang tetap dan sama dengan tekanan luar. Du sama dengan dq kurang P dV. U2 kurang U1 sama dengan Qp kurang P dalam kurung V2 kurang V1. U2 kurang U1 sama dengan Qp kurang PV2 tambah PV1. U2 kurang U1 sama dengan Qp kurang P2 V2 tambah P1 V1. Dalam kurung U2 tambah P2 kali V2 sama dengan dalam kurung U1 tambah P1 kali V1 tambah Qp. H sama dengan U tambah PV. H diartikan sebagai fungsi keadaan. H2 kurang H1 sama dengan Qp. Delta H sama dengan Qp. Di sini ada kapasitas kalor yang mana C sama dengan dt per dq, U sama dengan V dalam kurung TV, di mana du sama dengan dU per dV kali T dV tambah dU per dT kali V dt. dU sama dengan dq per pdV, dq sama dengan dU tambah pdV. Selanjutnya masuk proses pada volume tetap yang mana dqV sama dengan dU per dT kali V dt, CV sama dengan dqV per dt sama dengan dU per dT kali V, di mana CV adalah kapasitas panas pada volume tetap dengan delta Q sama dengan M kali C kali delta T. Masuk proses pada volume tetap di mana T2 delta U sama dengan integral CV dt T1, H sama dengan F dalam kurung PT. Dan untuk proses pada tekanan tetap, dqP sama dengan do H per do T kali P dt. Selanjutnya yaitu kalor jenis gas. Suhu suatu gas dapat dinaikkan dalam kondisi yang bermacam-macam. Volume dan tekanannya bisa dikonstankan ataupun bisa diubah sesuai keinginan. Pada setiap kondisi ini, panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar satu satuan suhu untuk setiap satuan massa adalah berlainan. Artinya, suatu gas memiliki bermacam-macam kapasitas panas, tetapi yang memiliki arti praktis hanya ada dua macam, yaitu yang pertama, kapasitas panas pada volume konstan. Yang kedua, kapasitas panas pada tekanan konstan. Kapasitas panas gas ideal pada suatu tekanan konstan selalu lebih dominan dibandingkan dengan kapasitas panas gas ideal pada volume konstan, dan memiliki perbedaannya sebesar konstan gas umum atau universal, yaitu R sama dengan 8,317 J per mol derajat Kelvin. Cp kurang Cv sama dengan R, di mana Cp adalah kapasitas panas jenis kalor jenis gas ideal pada tekanan konstan, sedangkan Cv adalah kapasitas panas jenis kalor jenis gas ideal pada volume konstan. Kalor jenis gas. Panas jenis gas ideal dapat dihitung berdasarkan teori kinetik gas. Contohnya, untuk gas beratom tunggal atau monoatomik menghasilkan Cp sama dengan 5 per 2R, Cv sama dengan 3 per 2R, Y sama dengan Cp per Cv sama dengan 1,67. Yang kedua, untuk gas beratom 2 atau diatomik didapat Cp sama dengan 7 per 2R, Cv sama dengan 5 per 2R, dan Y sama dengan Cp per Cv sama dengan 1,4. Y artinya konstan Laplace. Usaha yang dilakukan gas. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perubahan energi dan aliran kalor akibat kerja yang diinduksi kalor. Semua pekerjaan eksternal atau W, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh di lingkungan sistem. Asumsikan bahwa gas dalam ruang isap dipanaskan sampai tanpa gesekan,
atau pada tekanan konstan, maka volumenya bertambah V. Operasi gas dengan udara segar atau W sama dengan PV hujan. Usaha dalam atau U adalah usaha yang dilakukan oleh bagian dari suatu sistem pada bagian lain dari sistem itu pula. Pada pemanasan gas seperti di atas, usaha dalam adalah berupa gerakan-gerakan antara molekul-molekul gas yang dipanaskan menjadi lebih cepat. Energi dalam gas ideal adalah U sama dengan 3/2 N kali R kali T. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.